莲花，菜。圣陪葬，千魂杀，无主。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Kali ini aku akan membuat rekap Donghua berjudul Everlasting God of Sword yang sebenarnya udah lama rilis guys. Namun karena masih jarang yang membahas alur Donghua ini, jadi aku mutusin buat ngebahas untuk kalian semua. Sinopsis singkat dari Donghua ini sendiri, di mana ada seseorang putra ketiga bernama Shen Zhenyi dari sebuah balai pedang yang mendapatkan teknik 10.000 pedang tersembunyi. Pada saat itu, seorang ketua sekte iblis bertarung dengan Shen Zhenyi untuk coba mendapatkan teknik 10.000 pedang tersebut. Namun ketika pertarungan mereka selesai, tiba-tiba saja Shen Zhenyi menghilang. Bagaimanakah keseruan di episode pertama dari Donghua ini? Langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada awal episode pertama dijelaskan bahwa di alam semesta yang luas dan abadi, terdapat banyak sekali dunia yang dipisahkan oleh penghalang, terutama jalan dunia atas dan dunia bawah yang terhalang oleh banyaknya bintang-bintang. Jika manusia di dunia bawah ingin membuka jalan untuk menuju dunia atas, maka harus menjadi praktisi terkuat dan menggunakan sebuah pedang meteor untuk menghancurkan mata bintang. Kisah kali ini terjadi pada dunia bawah, tepatnya di dunia 9 Nether. Di awal kisah ada seseorang tuan muda ketiga bernama Shen Zhenyi yang selama kurun waktu 10 tahun terakhir menjadi seorang pendekar pedang tak tertandingi. Kejadian yang benar-benar menggemparkan adalah pada saat pertarungannya dengan seorang ketua sekte iblis bernama Soyiren di sebuah tebing ciri. Kedatangan Soyiren tentu saja adalah untuk merebut teknik 10.000 pedang yang sudah didapatkan oleh Shen Zhenyi. Soyiren meminta paksa teknik pedang tersebut serta mengancam akan membunuh 160 nyawa yang ada di sebuah balai bernama Cijian jika Shen Zhenyi tidak menyerahkan teknik tersebut. Saking bersemangatnya Soyiren, dia sampai lupa kalau Shen Zhenyi adalah seorang pendekar pedang yang tidak tertandingi dalam 10 tahun terakhir. Ketimpangan kekuatan di antara mereka berdua terlihat jelas pada saat Shen Zhenyi masih sempat berpikir bahwa pedang yang dimiliki oleh Soyiren bukanlah pedang yang selama ini dia cari. Sebuah fakta yang diceritakan bahwa aura pedang dari pertarungan mereka berdua sampai bisa dilihat dari jarak 30 mil. Meskipun teknik pedang iblis dari Soyiren sangat kuat, tapi itu semua belumlah cukup untuk mengalahkan Shen Zhenyi. Pada akhirnya Soyiren pun tewas oleh pendekar pedang terbaik di dunia 9 Nether. Setelah pertarungan selesai, entah mengapa Shen Zhenyi tidak pernah keluar dari balai Cijian dan menunjukkan batang hidungnya. Banyak rumor yang beredar bahwa dia terluka parah, serta ada juga yang menyebutkan kalau Shen Zhenyi sudah kehilangan minat menaklukkan dunia bela diri karena sudah tidak ada yang bisa menandinginya. Ternyata semua cerita ini adalah hasil cerita dari seorang pendongeng pemilik kedai di sebuah pasar yang sedang mendongeng kepada orang-orang sekitar. Seorang wanita beranggapan kalau tuan muda ketiga Shen tidak mungkin mati begitu saja karena dia adalah seorang pendekar pedang yang begitu kuat. Namun ada seorang pria yang mengatakan belum tentu hal tersebut benar karena menurutnya bisa saja tuan muda Shen tidak muncul karena sedang dalam keadaan terluka parah. Tiba-tiba saja beberapa orang tidak senang dengan perkataan pria ini karena menurut mereka tuan muda Shen sangat berjasa untuk kedamaian di dunia ini. Si kakek pendongeng pemilik kedai meminta agar orang-orang tidak membuat keributan di depan kedai miliknya. Akan tetapi tetap saja hal tersebut tidak dihiraukan oleh beberapa orang pria yang hendak baku hantam ini. Singkat cerita, di sebuah area terlarang bukit belakang, seorang pendekar pedang bernama Fujian dari kuil Langke datang untuk membunuh Shen Zhenyi. Fujian juga tidak menyangka kalau informasi yang beredar bahwa Shen Zhenyi bersembunyi di belakang bukit adalah sebuah kebenaran.
Siapa sangka keberadaan Fujian yang datang diam-diam sudah disadari oleh Shenzhenyi. Dia pun kemudian mengatakan, "Kau datang untuk membunuhku, mengapa masih terus bersembunyi di semak-semak?" Insting tajam Shenzhenyi ini tentu saja membuat Fujian kaget karena merasa kalau kedatangannya kali ini sama sekali tidak diketahui. Fujian juga bingung karena sudah melihat sendiri kalau Shenzhenyi untuk sekarang tidak mempunyai seni bela diri, namun kok bisa melihat dan tahu lokasinya. Bahkan di sini Shenzhenyi mengetahui kalau Fujian berasal dari kuil Langke dan melatih jenis pedang pembunuh tanpa hati. Kultivasi dari Fujian memang kuat dan kokoh karena sering berlatih, namun sayangnya Fujian bukanlah orang baik. Dengan santuy sambil menikmati teh hangat, Shenzhenyi kemudian menyuruh Fujian untuk pergi serta dia bisa berpura-pura untuk tidak melihat keberadaan dari Fujian sendiri. Namun karena sebuah tekad dan keberanian, Fujian tetap menghampiri Shenzhenyi sembari berkata, "Aku sudah lama mencari info dan mendengar banyak kabar tentangmu, bagaimana aku bisa pergi sekarang?" Karena berniat menghadapinya, Shenzhenyi kemudian menerawang kalau pedang yang dimiliki oleh Fujian bernama Welas Asih yang dibuat langsung menggunakan kayu Vajra yang sangat langka. Meskipun pedang ini sangat kuat dan kokoh, namun tetap saja bukan pedang yang dicari oleh Shenzhenyi. Shenzhenyi kemudian memutuskan untuk pergi ketika mengetahui jenis pedang milik Fujian. Namun dengan kesombongannya, Fujian berkata kalau dia sudah memeriksa dengan mata ilahi dan menemukan kalau dantian serta meridian milik Shenzhenyi sudah rusak. Dengan rusaknya dantian serta meridian milik Shenzhenyi ini, Fujian meyakini kalau dia pasti saat ini sedang kesakitan. Karena Shenzhenyi sedang kesakitan, Fujian berniat menggunakan pedangnya untuk membuat dia terbebas dari rasa sakit yang selama ini dia derita. Dengan sebuah teknik bernama Trate Buddha, Fujian dengan percaya diri pasti akan bisa membunuh Shenzhenyi kali ini. Namun siapa sangka dengan hanya sebuah daun, Shenzhenyi berhasil menyulap daun tersebut menjadi senjata yang mengerikan. Fujian pun pada akhirnya harus mengakui kekuatan dari pendekar pedang terhebat di dunia 9 neter. Fujian lantas berkata kalau dia masih tidak percaya teknik yang dia latih seumur hidup bisa kalah melawan sebutir daun yang berterbangan. Fujian pun mulai berpikir apakah dia barusan dikalahkan oleh teknik 10.000 pedang legendaris yang selama ini dimiliki oleh Shenzhenyi. Shenzhenyi kemudian menasihati Fujian, di mana di dalam nasihat tersebut Shenzhenyi mengatakan kalau pedang yang digunakan oleh Fujian sebenarnya bukan pedang untuk membunuh. Pedang itu sendiri adalah pedang yang berfungsi melenyapkan kejahatan dengan menggunakan rasa kasih sayang. Pengambilan jalan yang salah yang dilakukan oleh Fujian sampai kapanpun tidak akan menemukan tujuannya. Sementara itu, bagi Fujian ini merupakan pukulan telak di mana dia sudah berkultivasi selama 10 tahun namun harus berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Sebagai seorang pendekar pedang, Fujian mempersilahkan Shenzhenyi untuk menyelesaikan pertarungan dengan membunuhnya. Bukannya membunuh Fujian, Shenzhenyi malah menyuruh Fujian untuk pulang dan belajar dharma kasih sayang guna memperkuat pedang yang dia miliki. Dan jika selama dalam kurun waktu 3 tahun Fujian tidak melakukan pembunuhan, Shenzhenyi memastikan dia akan mengalami terobosan yang cukup banyak. Belas kasih yang ditunjukkan oleh Shenzhenyi ini membuat Fujian terharu dan merasa kalau Shenzhenyi adalah seorang Buddha yang dikirimkan oleh Tuhan untuk membimbingnya ke jalan kebenaran. Fujian di sini bahkan bersedia menjadi pengikut Shenzhenyi dan akan melatih dharma kasih sayang untuk kedepannya. Namun tetap saja dengan raut wajah yang datar, Shenzhenyi tidak ingin kalau Fujian mengikutinya. Sementara itu, di alun-alun istana Wanzang terlihat tuan muda kedua bernama Shen Baihe sedang menikmati angin malam. Namun pada saat angin malam ini terlalu dingin, dia memutuskan untuk pergi menghampiri Shenzhenyi. Kembali ke bukit belakang, setelah kepergian Fujian, Shenzhenyi berpikir kalau dia sudah menggunakan teknik 10.000 pedang sebagai umpan, namun sampai sekarang belum menemukan sebuah pedang meteor yang dia cari selama ini.
Untuk sekarang, Shen Zhenji mulai berpikir kalau dia akan menggunakan metode lain untuk menemukan pedang meteor tersebut. Tiba-tiba saja Shen Baihe datang menghampiri Shen Zhenji untuk memberikan kain agar dia tidak kedinginan. Sehubungan dengan kedatangan Shen Baihe pula, Shen Zhenji langsung meminta sebuah bantuan kepada kakak keduanya itu. Keesokan harinya di Balai Cijian terdapat pengumuman yang baru saja ditempelkan, di mana di dalam pengumuman tersebut Tuan Muda Shen Zhenji akan melakukan perekrutan murid terakhir. Tidak peduli latar belakang murid yang akan mengikuti tes, Shen Zhenji nantinya akan mewariskan teknik 10.000 pedang legendaris kepada murid tersebut. Tidak lama setelah pengumuman dibuat, beberapa faksi mulai berkumpul untuk mengikuti perekrutan yang akan dilakukan oleh Shen Zhenji. Di sini terlihat ada Buddha Liu Ru dari kuil Langke dan juga Nenek Ciuho dari Mansion Liang. Mereka berdua terlihat bersih tegang karena merasa saling malu untuk mengakui kalau tujuan utama mereka datang ke tempat ini adalah karena menginginkan teknik 10.000 pedang legendaris milik Shen Zhenji. Di tengah-tengah ketegangan yang terjadi di antara kuil Langke dan Mansion Liang, mereka dikagetkan dengan seorang anak kecil yang sedang santuy meminum air kelapa. Anak kecil ini sendiri bernama Chu Hulo dari Mansion Liang. Melihat tingkah Chu Hulo yang masih kekanak-kanakan, Chu Sai-er sebagai kakak memarahinya dan menganggap kalau adiknya belum layak untuk memperebutkan posisi ketua Mansion Liang. Chu Hulo sendiri mengatakan siapa yang tega untuk membunuh kakaknya sendiri ketika memperebutkan posisi ketua Mansion Liang nantinya. Daripada pusing dan sedih memikirkan hal tersebut, mendingan makan makanan yang enak. Tiba-tiba saja dari arah istana Wanzang terdengar suara bel yang menandakan upacara perekrutan murid baru untuk Shen Zhenji akan dimulai. Di dalam istana Wanzang, ketua balai Wanzang Shen Shou yang merupakan ayah dari Shen Zhenji dan Baihe berterima kasih karena para tamu undangan sudah mau datang. Pada saat pembukaan acara sedang berlangsung, tiba-tiba saja Shen Baihe datang untuk memberikan info bahwa sudah terjadi penyerangan oleh murid ketua sekte iblis Soyiren yang bernama Duan Wuxi. Tentu saja kedatangan Duan Wuxi kali ini adalah untuk membalaskan dendam sang guru yang sudah dikalahkan di Bukit Ciri oleh Shen Zhenji. Tidak lama kemudian keadaan langit menjadi gelap dan di sebuah kota di dekat Balai Cijian sudah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Duan Wuxi. Setelah dengan kejam melakukan pembantaian, sambil tertawa Duan Wuxi berkata, "Inikah yang dinamakan perasaan balas dendam?" Duan Wuxi juga mengingat pada saat dulu ketika dia hendak ikut bersama dengan gurunya untuk melawan Shen Zhenji. Pada saat itu Soyiren melarang Duan Wuxi ikut karena masih terlalu muda dan kemampuan yang dimiliki belumlah cukup kuat. Selain itu, Soyiren juga menyuruh Duan Wuxi untuk mendalami teknik peringan tubuh yang nantinya bisa digunakan Duan Wuxi untuk mengambil alih warisan Soyiren. Dengan sangat singkat, Duan Wuxi berhasil sampai di halaman depan balai istana Wanzang dan terlihat di sini murid-murid dari istana Wanzang sudah banyak yang menjadi mayat akibat ulah dari Duan Wuxi. Shen Baihe selaku ketua tim pertahanan memberitahu ayahnya bahwa Duan Wuxi sudah sampai di depan balai namun masih terjebak oleh formasi pertahanan. Di saat yang sama juga Shen Shou meminta Baihe untuk mengirimkan lebih banyak orang untuk menjaga Shen Zhenji di bukit belakang. Seorang wanita dari faksi lain bernama Ziyuan berkata kalau formasi pertahanan yang berusia 1 abad tidak mungkin dengan mudah bisa ditembus oleh Duan Wuxi. Bersamaan dengan itu tiba-tiba saja ada sebuah pedang yang dilemparkan oleh Duan Wuxi ke arah Ziyuan. Meskipun murid-murid penjaga formasi pertahanan dari Balai Cijian cukup banyak, namun tetap saja tidak bisa untuk menghadang Duan Wuxi. Bahkan di sini Duan Wuxi terlihat mengeluarkan sebuah teknik peringan tubuh dari sekte iblis.
Sensou dibuat cukup kaget karena Duan Wuxi benar-benar bisa mengeluarkan sebuah teknik sekte iblis yang begitu mengerikan. Pada saat Buddha Liuru hendak turun tangan untuk menghadapi Duan Wuxi, terlihat nenek Qiuhou melarangnya karena paham kalau teknik peringan tubuh dari sekte iblis terlalu berbahaya untuk dihadapi. Wah, apa? Sementara itu, Zi Yuan cukup kaget karena Duan Wuxi berani menggunakan teknik ini. Dia sendiri mengetahui bahwa bagi siapapun yang menggunakan teknik peringan tubuh akan membakar esensi darah serta pembuluh darah yang bisa menyebabkan kematian setelah penggunanya kehabisan energi. Dengan teknik peringan tubuh yang digunakan, bisa dipastikan bahwa Duan Wuxi pada saat ini memiliki kekuatan yang tajam serta sudah melampaui tubuh manusia fana. Terlihat serangan dari Duan Wuxi ini dengan sekejap membuat Bai He langsung babak belur. Amarah Duan Wuxi masih terus berlanjut dengan mengeluarkan aura kekuatannya di hadapan para ketua faksi sambil terus menyebut nama Shen Zhenyi. Nenek Qiuhou kemudian memberitahu Sensou bahwa teknik telarang peringan tubuh yang digunakan oleh Duan Wuxi sangatlah kuat. Satu-satunya solusi pada saat ini adalah hanya dengan menggunakan kekuatan dari Tuan Muda ketiga Shen Zhenyi. Pada saat Duan Wuxi berniat masuk ke dalam istana Wanzang, dia dihadang oleh Buddha Liuru. Bersamaan dengan itu juga muncul Shen Zhenyi menggunakan kursi rodanya. Tentu saja kemunculan Shen Zhenyi menggunakan kursi roda membuat semua orang kaget karena tidak menyangka keadaan Shen Zhenyi bisa sampai seperti ini. Sementara itu Sensou sebagai ayah sudah pasrah karena tidak bisa menyembunyikan lagi kalau sekarang Shen Zhenyi sedang tidak baik-baik saja. Kemunculan Shen Zhenyi dengan kursi rodanya ini membuat Duan Wuxi langsung tertawa dan mengatakan, "Aku bertanya-tanya mengapa kau menghilang selama setahun. Ternyata kau lumpuh karena guruku. Dan untuk sekarang aku ingin seluruh balai Cijian dikuburkan bersama dengan guruku." Dengan sebuah teknik bernama serangan 1000 jiwa tulang iblis, Duan Wuxi mencoba untuk melancarkan serangan kepada semua orang. Namun di sini terlihat Buddha Liuru pada akhirnya turun tangan untuk menghadang kekuatan dari Duan Wuxi. Beradunya kekuatan antara Duan Wuxi dan Buddha Liuru ini sekaligus menutup episode kali ini, guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.